Sebentar, coba lihat jalur Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 ini. Di babak 32 besar ketemu Cape Verde. Kalau lolos, 16 besar kemungkinan menghadapi Australia atau Mesir. Terus di perempat final, kandidat lawannya Kolombia atau Swiss. Serius nih, kok bisa semulus itu ya? Apakah FIFA memang sudah mengatur semua ini sejak awal? Atau ini memang murni hasil performa Argentina yang begitu dominan sejak fase grup? Di video kali ini kita akan membedah semuanya secara objektif karena semakin banyak orang yang mulai bertanya, kenapa jalur Argentina terlihat jauh lebih bersahabat dibanding kandidat juara lainnya. Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kalau bicara soal Piala Dunia edisi kali ini, satu hal yang paling menentukan bukan cuma kualitas tim, tetapi jalur menuju finalnya itu loh. Dalam sejarah Piala Dunia, banyak tim yang hebat gugur lebih cepat bukan karena bermain buruk, melainkan karena terlalu cepat bertemu kandidat juara lainnya. Sementara ada juga tim yang mampu melaju jauh karena jalurnya memang lebih bersahabat atau lawan yang relatif lebih mudah. Nah, inilah apa ya yang menjadi bahan perdebatan teman-teman. Argentina tampaknya mendapatkan jalan yang cukup nyaman menuju semifinal. Kalau melihat bagan saat ini ya, langkah pertama mereka adalah menghadapi Cape Verde di babak 32 besar. Tim debutan yang banyak nggak nyangka loh mereka ini bisa melaju ke babak berikutnya. Pada pertandingan pertama mereka sukses menahan imbang Spanyol. Gila nggak tuh? Tapi tetap juga Argentina diunggulkan dengan segala hormat kepada Cape Verde secara kualitas individu, pengalaman, kedalaman skuad hingga mental bertanding di level tertinggi. Argentina jelas berada beberapa level di atas mereka. Lionel Scaloni memiliki skuad yang sudah matang. Pemain-pemain muda mulai menyatu dengan para senior. Mereka juga masih mempertahankan fondasi tim yang sukses beberapa tahun terakhir. Artinya, secara realistis aja ya, Argentina memang sangat-sangat difavoritkan lolos kan seperti itu. Dan kalau itu terjadi, kalau menurut aku sih udah pasti menang lah ya kan. Nah, di babak 16 besar mereka kemungkinan bertemu Australia ataupun Mesir. Lagi-lagi, ini bukan lawan yang bisa diremehkan kan gitu. Australia maupun Mesir adalah tim pekerja keras, disiplin, punya fisik luar biasa dan sering membuat kejutan. Tetapi kalau dibandingkan dengan Argentina ya, kualitas keduanya tetap memiliki jarak yang cukup jauh, teman-teman. Bahkan secara gaya bermain, Australia atau Mesir ini tipe lawan yang cukup nyaman dihadapi Argentina, kan gitu. Mereka lebih banyak menunggu dan bertahan ketika menghadapi tim-tim kuat. Benar nggak? Kalau aku salah dikoreksi loh ya. Sedangkan Argentina sangat nyaman menghadapi tim yang bermain seperti itu. Lalu gimana di perempat final? Tahu nggak lawannya siapa? Di sini lawannya berpotensi Kolombia atau Swiss loh teman-teman. Kalau dibandingkan dengan jalur negara lain, ya kan, yang mungkin sudah harus bertemu Brazil, Prancis, Inggris ataupun Spanyol lebih cepat, jelas jalur Argentina terlihat jauh lebih ringan. Ada apa ya? Jangan-jangan nah disinilah apa ya, muncul pertanyaan besar. Apakah ini memang sudah disetting? Jawabannya singkat sih, belum tentu juga ya kan. Karena banyak orang salah paham, mengenai bagaimana bagan Piala Dunia dibuat. Bracket fase gugur sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum turnamen dimulai.
Bahkan kemungkinan lawan di setiap babak sudah memiliki jalurnya masing-masing. Yang berubah hanyalah siapa yang berhasil mengisi slot tersebut. Jadi FIFA tidak duduk ya kan, tidak duduk setelah fase grup berakhir lalu ngomong gini, "Argentina lawan tim ini aja ya." Kan tidak seperti itu mekanismenya. Lalu kenapa jalurnya bisa terlihat lebih mudah? Jawabannya justru karena Argentina melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna. Mereka menjadi juara grup, mengumpulkan poin maksimal, sehingga otomatis masuk ke sisi bracket tertentu. Sementara banyak kandidat juara lainnya justru gagal finish sesuai prediksi. Seperti Portugal ya kan, harus menghadapi tim kuat Kroasia di babak 32 besar. Ada yang menjadi runner up, ada pula yang kehilangan poin, dan ada yang bahkan berada di sisi bagan berbeda. Akhirnya, distribusi kekuatan menjadi tidak seimbang. Argentina menjadi tim yang paling diuntungkan di sini. Jadi, apakah ini keberuntungan? Bisa jadi ya. Apakah ini hasil performa mereka sendiri? Juga iya. Dua hal ini bisa pula terjadi bersamaan. Tapi jangan salah, walaupun jalurnya terlihat lebih ringan, bukan berarti Argentina sudah pasti juara. Justru sejarah Piala Dunia penuh dengan kejutan loh teman-teman. Lihat di edisi sebelumnya, siapa yang menyangka Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina? Siapa yang menyangka Maroko mampu menembus semifinal? Dan siapa yang menyangka Kroasia 2 kali berturut-turut mampu melangkah jauh? Artinya, di fase gugur, satu pertandingan saja bisa mengubah semuanya, teman-teman. Cape Verde tidak punya beban, Australia maupun Mesir juga datang sebagai underdog. Tim-tim seperti ini justru sering bermain jauh lebih lepas. Sementara tekanan terbesar justru berada di pundak Argentina. Loh kok gitu pula bang? Ya karena semua orang menganggap mereka ini pasti menang gitu kan. Dan dalam sepak bola, ekspektasi kadang menjadi lawan yang paling berat loh teman-teman. Jadi, mengapa Argentina tetap menjadi favorit juara? Nah, ada 4 alasan. Pertama, skuad mereka masih lengkap. Kedua, pelatih Lionel Scaloni sudah membangun chemistry selama bertahun-tahun. Ketiga, mereka memiliki keseimbangan antara pemain senior dan generasi baru. Keempat, mental juara mereka sudah terbentuk dari atau sejak lama. Inilah faktor yang sering membedakan tim mereka dengan tim lain. Saat pertandingan sulit mereka tetap tenang, tidak panik mereka ini, dan tahu bagaimana memenangkan pertandingan. Itulah mental yang tidak bisa dibeli loh. Wah, kayaknya Argentina ini berpeluang loh, back to back juara Piala Dunia. Awak inginnya ada juara baru gitu kan, kayak Portugal atau Inggris. Oh ya teman-teman, siapa tim favorit kalian? Coba tulis dulu di bawah ya. Jadi apakah FIFA sudah mengatur semuanya? Kalau melihat sistem kompetisi, jawabannya tidak sesederhana itu ya kan. Bracket memang sudah disusun sejak awal berdasarkan aturan turnamen. Namun hasil dari fase grup ya kan membuat jalur Argentina terlihat lebih bersahabat dibanding beberapa pesaing utamanya. Apakah mereka diuntungkan? Ya, jelas dong. Apakah itu berarti pasti juara? Belum tentu juga. Karena semakin jauh tim melangkah begitu, tekanannya juga semakin besar. Namun satu hal yang sulit dibantah, jika Argentina mampu melewati Cape Verde, Australia atau Mesir, lalu menghadapi tim apapun di perempat final, peluang mereka untuk menciptakan sejarah sebagai juara Piala Dunia 2 edisi berturut-turut akan terbuka sangat lebar.
Dan kalau itu benar-benar terjadi, wah gila sih. Argentina akan semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu dinasti terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Nah, sekarang giliran kalian pula nih yang berpendapat. Apakah menurut kalian jalur Argentina ini murni keberuntungan hasil bagan turnamen atau memang ada sesuatu yang janggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.